Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Ibu Afrik Yunari MH, dan tak lupa pula teman-teman senasib dan seperjuangan, hafidzakumullahu jami'an. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Fajar Maulidin Santoso, NIM 20410202079. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian dana pensiun syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Artinya, dana pensiun ini dikelola oleh lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang berguna untuk memberi kesejahteraan kepada para pegawai di suatu perusahaan, terutama bagi yang sudah pensiun. Yang dimaksud dengan pensiun ini sendiri adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja beberapa tahun atau sudah memasuki usia pensiun, atau juga ada sebab-sebab lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pengertian dana pensiun syariah tidak jauh berbeda dari pengertian dana pensiun seperti di atas, yang membedakan hanyalah prinsipnya saja. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. B. Jenis dana pensiun. Berikut adalah jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Ialah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan. Merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dan dari ketiga itu kita bisa memilih untuk menggunakan jenis dana pensiun yang mana, tergantung keinginan kita sendiri dan tergantung perusahaan yang kita kerjai. B. Jenis dana pensiun. Berikut adalah jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Ialah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan. Merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dan dari ketiga itu kita bisa memilih untuk menggunakan jenis dana pensiun yang mana, tergantung keinginan kita sendiri dan tergantung perusahaan yang kita kerjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Ulfa Miftahur Rohmah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dana pensiun syariah tentang tujuan dana pensiun syariah.
Baik, tujuan penyelenggaraan program pensiun syariah itu bisa dilihat dari 3 hal, yaitu dari segi pemberi kerja, dari segi karyawan, dan dari segi lembaga pengelola pensiun syariah. Langsung saja dari segi pemberi kerja itu adalah di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Kemudian loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Lalu kompetensi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi terhadap perusahaan, agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya, dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua ada dari segi karyawan. Rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Kompensasi yang dimiliki baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga bisa dilihat dari segi penyelenggara dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, turut membantu dan mendukung program pemerintah sebagai bakti sosial terhadap karyawan. Baik, untuk tujuan mungkin itu saja. Selanjutnya ada sedikit tambahan mengenai fungsi dana pensiun, yaitu fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja, peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran masa kerja serta hasil pengembangan dana tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen kekayaan dana pensiun syariah. Manajemen kekayaan dana pensiun syariah merupakan masalah utama bagi pihak sponsor maupun lembaga pengawas yang memiliki beban tanggung jawab untuk melindungi kepentingan karyawan atau peserta program pensiun dan anggota keluarga yang berhak memperoleh manfaat pensiun. Untuk itu ada 2 hal dalam manajemen kekayaan dana pensiun syariah. Yang pertama ada strategi dan kebijakan investasi. Dana pensiun syariah biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dan dalam pengelolaan kekayaannya, yang kemudian dibicarakan dengan manajer investasi untuk secara periodik dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan perkembangan pasar modal atau dengan peraturan pemerintah. Yang kedua ada pokok-pokok kebijakan investasi. Kebijakan investasi suatu dana pensiun syariah minimal mencakup komponen yang antara lain mengenai A. tingkat keuntungan, B. resiko, C. kebutuhan likuiditas, dan D. diversifikasi. Diversifikasi sendiri itu apa? Diversifikasi adalah salah satu strategi investasi yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan misalnya jenis kekayaan, sektor, dan kualitas perangkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada di makalah dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Makfira Nurfaikoh
Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan dan mekanisme dana pensiun syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 POJK 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dijelaskan mengenai ketentuan umum dari program dana pensiun syariah. Berikut penjelasannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu yang pertama dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun. Yang kedua, dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, prinsip syariah. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang keempat, dana pensiun pemberi kerja atau yang disingkat DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Yang terakhir, dana pensiun lembaga keuangan yang disingkat DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi perorangan. Dan selanjutnya tentang kebijakan dan kendala dana pensiun syariah. Kebijakan dalam dana pensiun syariah sebagai berikut. Yang pertama, dana pensiun syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan di dana pensiun. Yang kedua, dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 21 POJK nomor 33 POJK 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir, tentang beberapa kendala pengembangan dana pensiun syariah diantaranya, satu, adanya program sejenis yang bersifat wajib, yaitu program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dua, kurangnya pemahaman pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun dan beban iuran dana pensiun yang dianggap kos. Tiga, untuk dana pensiun syariah, masih terdapat kendala konversi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun syariah dan kurangnya minat. 4. Insentif dari pemerintah terhadap dana pensiun yang masih kurang, khususnya terkait investasi dan perpajakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.